jumpa dari kami, anak-anak sekami, Paroki Katedral Salib Suci di kota Agats ini. 2D 2K semangatku dengan moto andalanku, Children helping children, untuk semua kawan-kawan yang ada dimanapun. Mari bersama bergandengan tangan. Misionaris cilik panggilanku, aku bangga selalu karena aku mampu mewartakan firman-Mu dalam tiap kesaksianku dan pelayananku. Halo, 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 hai, hai, hai. Halo, 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 hai, hai, hai. Salam jumpa dari kami, anak-anak sekami, Paroki Katedral Salib Suci di kota Agats ini. Halo, 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 hai, hai, hai. Halo, 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 hai, hai, hai. Salam jumpa dari kami, anak-anak sekami, Paroki Katedral Salib Suci di kota Agats ini. 2D 2K semangatku dengan moto andalanku, Children helping children, untuk semua kawan-kawan yang ada dimanapun. Mari bersama bergandengan tangan. Misionaris cilik panggilanku, aku bangga selalu karena aku mampu mewartakan firman-Mu dalam tiap kesaksianku dan pelayananku. Sore hari ini kita bertemu lagi dalam pembinaan iman anak sekami Paroki Katedral Salib Suci Agats, Minggu 20 September 2020, minggu biasa yang ke-25. Bersama saya Ibu Lili dan Kakak Lolek. Adik-adik, sore hari ini dalam pembinaan iman anak sekami Paroki Katedral Salib Suci Agats, adik-adik tidak hanya ditemani oleh Ibu Lili dan Kakak Lolek, tetapi akan juga ditemani oleh pastor siapa, Kakak Lolek? Pastor Evro OSC. Dari terus
Adik-adik sekalian, sampai sini perjumpaan kita pada sore hari ini. Jangan lupa minggu depan bawa Alkitab, bolpen, dan buku. Iya, Oke, sebelum kita pulang, Kakak Yoke akan memimpin kita dalam doa. Mari adik sekalian, kita bersatu dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami dari awal ke kami hingga berakhirnya. Sekarang kami mau pulang, kiranya berkat-Mu selalu atas kami agar kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita pulang, Kakak Elvin akan memimpin kita dalam sebuah lagu. Sebelum kita pulang, kita menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengarah kepada kita, untuk memuji nama Tuhan yang Esa, untuk memuji nama Tuhan yang Esa. Lagi, kakak-kakak pembina akan membagikan permen. Elvin dan Kak Yoke, tolong. Terima kasih. Sore kakak. Sama kita terlambat lagi. Tidak apa-apa, silakan dulu, kita akan bagikan permen. Duduk. Kakak, saya terus suka sekali. Masa dong baru datang itu kenapa dong dapat bagi permen? Kita sudah cari apa nih ikut sekali baru. Iyo kakak betul, tidak bisa. Iyo, kita pulang saja nih. Terus kakak harus bagaimana? Tidak suka dong Iya, kita kasih dong permen juga. Kita harus apa nih bagi-bagi sendiri. Iyo kakak. Nanti akan ikut kami lagi. Betul. Kita udah pulang. Tunggu adik-adik sekalian. Adik-adik ingat hari ini Injilnya tentang apa? Keadilan. Sekarang kakak tanya. Sebelum itu kita tanya. Adik Tio dan adik Delvi, kenapa bisa terlambat? Tadi kami ada bantu orang kecelakaan tadi di jalan. Lalu kami bawa ke rumah sakit, makanya kami terlambat. Nah, kalian sudah dengarkan, kita tidak boleh membicarakan orang sebelum mengetahui apa yang sebenarnya. Oke, jadi kakak harap kalian bisa memaafkan teman dua di belakang. Ayo langsung. Yang tadi juga itu ada bicara itu minta maaf juga. Iya Kak. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Efron OSC. Mari kita mendengarkan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku."
Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali dalam minggu biasa yang ke-25. Hari ini kita mendengarkan kisah yang amat sangat menarik dari Injil Matius. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana seorang tuan sepakat dengan para pekerjanya untuk bekerja dengan upah sedinar sehari. Setelah sepakat, tuan itu pergi berkeliling dan akhirnya di tengah jalan ia berjumpa lagi dengan orang-orang yang tidak bekerja, yang menganggur. Dan Tuhan itu berkata, "Mengapa engkau di sini? Pergilah juga ke kebun anggurku, dan aku akan mengupah engkau." Demikian seterusnya, Tuhan itu pergi lagi di pukul 12, pukul 3 sore. Tuhan itu pergi dan bertemu dengan orang dan bertanya, "Mengapa engkau di sini duduk menganggur?" Dan orang-orang itu menjawab, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Amat sangat masuk akal adik-adik sekalian. Orang tidak mau mengupah seseorang karena orang itu tidak punya kemampuan untuk bekerja. Atau mungkin orang itu malas. Tetapi Tuhan ini berkata, "Daripada kamu duduk di situ, pergilah ke kebun anggurku dan aku akan mengupah engkau." Demikian juga jam 5 sore. Lihat adik-adik sekalian, jam 5 sore di mana matahari hendak terbenam, Tuhan ini pun masih mengajak orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Artinya apa? Tuhan ini tidak mau orang hidup dalam kesia-siaan. Karena apa? Karena setiap orang memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain, memiliki sesuatu yang dapat dibagikan kepada orang lain, memiliki sesuatu yang dapat dilakukan. Maka Tuhan itu baik. Karena apa? Karena ia tidak mau orang lain hidup dalam kesia-siaan. Maka Tuhan itu menyuruh orang ini pergi ke kebun anggurnya dan diupah. Adik-adik yang terkasih, yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana akhirnya Tuhan itu mengupah orang-orang yang bekerja itu. Lihat, dimulai dari orang yang terakhir. Orang yang terakhir itu berarti masuk jam 5 sore. Dan jam kerja itu selesai jam 6 sore. Lihat adik-adik apa yang terjadi. Orang yang kerja dari jam 5 sampai jam 6 itu persis mendapat upah seperti yang masuk dari tadi pagi hingga jam 6. Berapa upahnya? 1 dinar. Maka upah inilah yang membuat orang-orang yang pertama bekerja itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut apa? Tuhan itu
dikatakan tidak adil. Tuhan, Engkau tidak adil kepada kami. Mengapa Engkau menyamakan upah kami dengan orang yang terakhir masuk dan kami yang masuk tadi pagi? Mengapa kami sama-sama mendapat 1 dinar? Dan Tuhan itu berkata, hai, bukankah kita telah sepakat bahwa upahmu adalah sedinar sehari? Maka adik-adik sekalian, tidak ada alasan orang yang pertama masuk yang dari tadi pagi bersungut-sungut. Kenapa? Karena sudah sepakat. Maka wajar kalau Tuhan itu berlaku seperti itu, berlaku adil. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhannya berikutnya? Mengapa engkau bersungut-sungut? Bukankah aku bebas menggunakan hakku, milikku? Dan Tuhan itu berkata lagi, atau iri hatikah engkau karena aku baik hati? Nah, adik-adik yang terkasih, pertanyaan Tuhan yang terakhir itulah yang seharusnya menjadi perhatian kita, yakni iri hatikah engkau karena aku baik hati? Adik-adik yang terkasih, Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh baik. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah melihat apa yang kita lakukan. Tuhan itu tidak menghitung-hitung seberapa banyak yang kita hasilkan, seberapa banyak yang telah kita lakukan. Tetapi Tuhan tetap menaruh kasih-Nya kepada kita. Adik-adik, pastor punya cerita seperti ini. Suatu pagi, seorang ayah memanggil ketiga anaknya. Anaknya yang pertama adalah Yosef, dan anak yang kedua adalah Dani, dan anak yang ketiga adalah Marvel. Anak yang paling sulung namanya Yosef, dan yang kedua Dani, dan yang paling bungsu adalah Marvel. Maka ayah ini berkata, anak-anakku, hari ini ayah akan pergi ke kantor. Dan ayah meminta anak-anak sekalian untuk bekerja. Yang bungsu disuruh bekerja di dalam rumah. Kerjanya apa? Hanya jaga rumah. Dan kalau bisa nyapu rumah. Anak kedua apa? Anak kedua disuruh mencuci pakaian dan semua piring kotor. Dan anak yang ketiga disuruh pergi ke kebun. Ke kebun berarti kemana? Ke hutan. Nah, di akhir pesannya ayah itu berkata, anak-anakku, kalau kalian nanti bekerja dengan baik, ayah akan memberikan hadiah. Ketiga anaknya begitu bersemangat mendengar kata hadiah. Dan akhirnya ketika ayahnya pergi bekerja, anak-anaknya pun langsung pergi bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh ayahnya. Anak yang pertama pergi ke kebun, ke hutan untuk berladang. Anak yang kedua mulai bekerja, mencuci pakaian dan piring yang kotor. Dan anak yang paling bungsu duduk manis menjaga rumah. Begitu sampai sore hari, mereka kumpul kembali, mandi, membersihkan dirinya, dan kumpul di ruang tamu menunggu ayah mereka. Adik-adik yang terkasih, ayah mereka datang membawa hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah ayah mereka membawa sebuah sepatu futsal. Sebuah sepatu futsal persis sama. Untuk anak yang bungsu pun sepatu futsal, untuk anak yang kedua sepatu futsal, dan untuk anak yang ketiga sepatu futsal. Apa yang terjadi adik-adik sekalian? Anak yang bungsu yang begitu ringan kerjanya bersyukur. Tetapi anak yang ketiga bersungut-sungut. Karena apa? Karena anak yang ketiga ingin meminta lebih, karena merasa lebih capek daripada adik-adiknya. Tetapi ayah mereka begitu bijaksana dan baik hati sehingga memberikan hadiah persis sama satu sama lain. Adik-adikku yang terkasih, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan baik dan tak pernah pilih kasih.
ayah ibumu pun tidak pernah pilih kasih, karena ayah ibumu senantiasa mengasihimu dengan apa yang kamu lakukan. Jangan pernah takut untuk berbuat baik, jangan pernah takut untuk berbagi kasih kepada orang lain. Karena apa? Karena Tuhan akan senantiasa mengasihimu lebih daripada yang engkau pikirkan. Hadiah dari Tuhan senantiasa berlimpah bagimu. Adik-adik yang terkasih, semoga adik-adik sekalian tumbuh dalam kasih dan diberkati Allah selalu. Amin.